Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati kepada Bapak Fatur Rahman Husain selaku dosen mata kuliah fikih. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema fikih muamalat yang beranggotakan 1. Muhammad Zaki Hibrizi, NIM 201231036. 2. Wulan Hikmatullah Noviana, NIM 201231034. 3. Marcella Presilia Putri, NIM 201231059. Dan yang terakhir nomor 4 Abdullah Karim Amiruddin, NIM 201231060. Fikih muamalah. Fikih muamalah menurut terminologi. Istilah fikih muamalah ini terangkai dari dua kata, yakni fikih dan muamalah. Kata fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fuqhun, yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu. Makna ini dipertegas oleh Abi Al-Husain Ahmad bahwa kata fikih menunjukkan pada maksud sesuatu atau ilmu pengetahuan. Secara etimologis, kata fikih juga berarti kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui sesuatu, memahami dan menanggapi secara sempurna. Luas yang pertama yaitu menurut Al-Dimyati. Menurut Al-Dimyati ini luas adalah menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukrawi. Yang kedua yaitu arti luas menurut Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf berpendapat bahwa muamalat adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Kemudian arti sempitnya, yang pertama menurut Hudari Bek, ini muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Yang kedua yaitu menurut Idris Ahmad memiliki pendapat bahwa muamalat adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Yang ketiga yaitu menurut Rashid Ridho, muamalat ini merupakan tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kaidah fikih muamalat. Yang termasuk dalam kaidah fikih muamalat ini yaitu yang pertama, hukum asal dalam muamalat adalah mubah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum dalam transaksi muamalat adalah diperbolehkan atau mubah, kecuali terdapat nas yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukannya nas yang secara sahih melarangnya. Yang kedua yaitu konsep fikih muamalat untuk mewujudkan kemaslahatan. Fikih muamalat akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, meredukasi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak akan menurunkan syariah kecuali dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hambanya. Tidak bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu menetapkan harga yang kompetitif. Masyarakat sangat membutuhkan barang produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin. Mereka mengingatkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah.
Harga yang lebih rendah ini tidak mungkin dapat diperoleh kecuali dengan pemangkasan biaya produksi. Untuk itu, harus dilakukan pemangkasan biaya produksi yang tidak begitu krusial serta biaya overhead lainnya. Yang keempat yaitu meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain. Dan rezeki seorang hamba satu dengan hamba lain tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang lain lebih penting daripada sekedar nilai materi. Yang kelima yaitu menghindari eksploitasi. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, di mana Rasulullah pernah bersabda yaitu sesama orang muslim adalah saudara, tidak mendolimi satu sama lainnya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah SWT akan mencukupi kebutuhannya. Dan barang siapa membantu mengurangi beban sesama saudaranya, maka Allah akan menghilangkan bebannya di hari kiamat nanti. Yang keenam yaitu memberikan kelenturan dan toleransi. Toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasikan dalam setiap dimensi kehidupan. Nilai toleransi ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan politik, ekonomi, ataupun kemasyarakatan lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait. Karena Allah memberikan rahmat bagi orang yang permudah dalam transaksi jual beli. Selanjutnya, ruang lingkup fikih muamalat. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Pertama, ruang lingkup al-muamalah al-adabiyah, dan kedua al-muamalah al-madiyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah pembahasan yang mengenai aspek moral seperti tidak terpaksa, transparan, jujur, bebas dari unsur gala dan menjauhi sifat-sifat seperti tadlis atau tidak transparan, gala atau tipuan, iswah atau sogok, iktikal atau penipuan. Sedangkan muamalah al-madiyah adalah pembahasannya mengikuti bentuk-bentuk perikatan akad tertentu seperti jual beli atau al-abai, gadai atau al-an, sewa menyewa atau al-ijarah, pesanan atau al-istiqnan, jasa tanggungan atau al-kafalah, pengalihan utang atau al-hiwalah, pembelian kuasa atau al-wakalah, perdamaian atau al-sulh, kerjasama atau al-sikah, bagi hasil atau al-mudahabah, pembelian atau al-hibah, bagi hasil pertanian atau al-mujarahah, bagi hasil dalam pengailan atau al-musaqqah, titipan atau al-madiyah, pinjaman atau al-qard dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.